Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Cahaya tiba-tiba menyebar di dalam kegelapan, mengusir kegelapan sedikit demi sedikit. Sementara itu, ada sosok tinggi yang duduk dengan tenang di tengah cahaya itu. Dia tampak seperti batu dan sepertinya dia telah duduk di sana sejak zaman dahulu. Lindong terkejut saat menatap sosok yang muncul dari dalam kegelapan. Dia benar-benar bingung. Sementara itu, di sampingnya, Kunling juga menatap ke depan dengan keterkejutan di matanya yang cantik. Lindong menelan ludah dengan kasar sambil bergumam dengan perasaan tidak percaya. Seolah mendengar suaranya, sosok di dalam cahaya itu perlahan mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajah tampan terungkap di bawah cahaya. Sementara itu, ada senyum misterius di wajahnya yang hangat seperti batu giok. Pupil hitamnya sangat dalam dan ada aura sombong di antara alisnya. Pria yang menarik. Pemilik baru simbol leluhur yang melahap. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau datang. Matanya tampak acuh tak acuh saat menatap Lindong. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Melahap simbol leluhur?" Kunling langsung terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia menatap Lindong dengan tatapan terkejut. Orang ini benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Tidak mengherankan. Penatua, karena kita sudah bertemu denganmu, aku yakin kita seharusnya berhasil melewati ujian, benar kan? Keterkejutan di hati Lindong mulai menghilang. Setelah itu, dia tersenyum pada Devouring Master dan bertanya. Sang Devouring Master tersenyum sambil menatap Lindong. Dengan segera, dia mengangkat alisnya dengan lembut sebelum berkata, "Aku bisa mendeteksi banyak aroma yang familiar di tubuhmu. Mari kita lihat. Flame Master, Chaos Master, Darkness Master, dan..." Pupil mata Devouring Master tiba-tiba mengeras saat dia menatap Lindong. Matanya, yang hampir tidak menunjukkan emosi apapun, akhirnya menunjukkan sedikit fluktuasi. Kemudian, dia mendesah pelan dan tampak seolah-olah dia terbebas dari beban berat saat dia melakukannya. Tuan S, apakah dia berhasil? Dia tidak mengecewakan tuan kita, yang berjuang sampai mati untuk melindunginya. Aku masih kalah darinya. Lindong mengepalkan tangannya dengan lembut. Devouring Master memang luar biasa. Meskipun ini bukan bentuk aslinya, dia masih bisa langsung mengetahui aura kuat mana yang telah bersentuhan dengan Lindong. Seharusnya kau bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan mereka berempat. Aku bisa langsung tahu dari aromanya. Sang guru pemakan tertawa. Tak lama kemudian, dia berkata dengan suara samar, "Yan, sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bukankah kamu datang untuk bertemu teman lama?" Cahaya hangat melesat keluar dari dalam tubuh Lindong setelah suara Devouring Master terdengar. Setelah itu, cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya. Sementara itu, ada ekspresi rumit di matanya. "Aku tidak menyangka bahwa saat kita bertemu lagi, si jenius yang dulu berbakat dan mempesona itu telah menjadi seperti ini. Apakah aku punya pilihan lain saat itu?" Sang Devouring Master berkata dengan lembut. Yan terdiam. Saat itu, kedelapan Master terluka parah. Sementara itu, pemiliknya telah menggunakan sisa kekuatannya untuk melindungi Ice Master melalui reinkarnasinya. Oleh karena itu, 7 Master yang tersisa tidak berdaya. Jika Devouring Master tidak mengorbankan dirinya, kemungkinan besar setidaknya setengah dari 7 Master akan mati. Dia adalah pemilik baru batu leluhur. Yan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia menatap Lindong dan berkata, "Pemilik." Mata Devouring Master berbinar. Sementara itu, ada nada main-main dalam suaranya. Lindong tidak mengatakan apa-apa. Kembali di penjara penekan iblis, Master Kegelapan bereaksi sangat keras saat mendengar ini. Oleh karena itu, Lindong jelas tahu apa statusnya sebagai pemilik batu leluhur. "Anak kecil, kamu benar-benar menarik. Namun, masih terlalu dini untuk memutuskan apakah kamu benar-benar layak menjadi pemilik batu leluhur." Sang guru pemakan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak hanya memiliki simbol leluhur pemakan, dia juga memiliki simbol leluhur petir," kata Yan. "Aku juga menyadarinya." Sang Devouring Master mengangguk. Kemudian, dia menoleh ke arah Yan sebelum berkata pelan, "Namun, itu masih belum cukup." Yan terdiam sejenak.
Setelah itu, dia berkata, kamu harus tahu bahwa perang saat itu belum berakhir. Masih ada Yimo yang bersembunyi di dunia ini dan tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan mereka. Lagi pula, kalian semua tidak tahu ini, tapi pemilikku meninggalkanku dengan satu instruksi terakhir sebelum membakar reinkarnasinya. Oh, sang master pemakan mengangkat kepalanya dan menatap Yan. Guru berkata jika memungkinkan, carilah leluhur simbol lainnya. Bukankah itu adik junior? Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, dia memang jauh lebih kuat dariku. Oleh karena itu, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai tingkat kultivasi master seharusnya adalah adik junior. Master Devoring berkata dengan suara samar. Memang, Master S adalah kandidat yang ideal dan bahkan guruku pun berpikir demikian. Namun, akan selalu baik jika ada kandidat lain, tidakkah kau setuju? Yan mengangguk dan menjawab. Haha, aku sudah mati dan tidak ada gunanya mencoba meyakinkanku. Sebaiknya kau meyakinkan ketujuh orang itu saja. Namun, mengingat pemahamanku tentang mereka, meminta mereka untuk mempercayainya daripada adik seperguruan junior sepertinya mustahil. Sang Devoring Master tertawa. Yan tertawa getir, memang agak mustahil. Apakah adik junior baik-baik saja? Sang Devoring Master tiba-tiba menatap Lindong. Dia bisa mendeteksi aura Ice Master dari tubuhnya. Oleh karena itu, mereka berdua pasti telah berinteraksi dalam jangka waktu yang lama. Lindong terdiam sejenak. Akhirnya, dia mendesah pelan, aku hanya kenal Ying Huan dan bukan Master S. Ketika ia menyebutkan hal ini, pikirannya tiba-tiba teringat kembali pada hari ketika ia akan meninggal. Ketika ia mengenang sosok cantik yang telah menembus ruang dan memasuki jauh ke dalam pikirannya, hatinya sedikit sakit ketika ia memikirkan rambut panjang birunya. Yan tertawa dan berkata, dia kenal dengan Master S setelah reinkarnasinya. Sang Master Devoring terkejut. Ia melihat ekspresi Yan dan Lindong sebelum ia berhasil menemukan beberapa petunjuk. Setelah itu, ia membelai dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang sulit untuk menangani adik seperguruan junior. Dulu, aku kuat dan tampan, tetapi ia bahkan tidak melirikku. Lindong, aku punya harapan besar padamu. Semoga berhasil. Taklukkan benteng es itu. Lindong terdiam saat melihat Devoring Master, yang tampaknya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di sampingnya, Kunling melirik Lindong, yang tampak sedang dalam suasana hati yang buruk. Kemudian, bibir merahnya sedikit melengkung. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Yang dia lakukan hanyalah memalingkan kepalanya yang cantik ke satu sisi. Gadis kecil, sang Master Devoring tiba-tiba menoleh ke arah Kunling sebelum dia tersenyum. Sementara itu, ekspresi di matanya menjadi jauh lebih lembut. Kamu adalah seseorang dari suku Kunpeng, benar kan? Kunling dari suku Kunpeng memberi salam kepada tetua. Kunling buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Apa hubungan Kun King Er denganmu? Tanya sang guru pemakan. Wajahnya yang tampan sedikit hangat saat menyebut nama itu. Dia adalah leluhurku. Sang Master Devoring mengangguk. Ia mendesah dan berkata, kalau begitu, kau seharusnya tahu siapa aku, benar kan? Kamu adalah suami leluhurku. Wajah Kunling memerah saat dia menjawab dengan hormat. Berdiri di sampingnya, Lindong terkejut. Kunling benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan Devoring Master. Tidak heran Devoring Master berkata bahwa dia bisa melupakan tentang mendapatkan warisannya jika dia meninggalkan Kunling dan meninggalkannya. Akan tetapi, karena Devoring Master menikah dengan Kun King Er itu, mengapa dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan rubah berekor 9 yang mempesona itu? Sepertinya orang ini cukup jago bermain. Gadis ini dapat dianggap sebagai keturunan langsung dari Devoring Master. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki Devoring Power. Di sampingnya, Yan berkata dengan lembut. Keturunannya benar-benar dapat menikmati berkah seperti itu? Lindong sedikit terkejut. Karena Devoring Master memiliki simbol leluhur Devoring, maka wajar baginya untuk memiliki kekuatan Devoring. Namun, bagaimana mungkin keturunannya juga dapat menikmatinya? Begitu kultivasimu mencapai level Devoring Master dan kau mencapai penggabungan sempurna dengan Devoring Ancestral Symbol, kau secara alami akan memiliki kemampuan seperti itu juga. Namun, ini juga merupakan kejadian yang sangat langka.
Faktanya, selama puluhan ribu tahun terakhir, hanya segelintir keturunannya yang memiliki devouring power. Yan menjelaskan. Lindong menghela napas lega setelah mendengar ini. Kalau tidak, bukankah seolah-olah semua orang di suku Kunpeng memiliki simbol leluhur yang melahap? Anak kecil, jangan bilang kau percaya aku mengatakan kata-kata itu sebelumnya hanya karena Kunling adalah keturunanku. Sang Devouring Master mengalihkan perhatiannya dan bertanya, sementara Lindong berbicara dengan lembut kepada Yan. Lindong terbatuk-batuk. Dia buru-buru tertawa, apa yang dikatakan tetua? Bagaimana aku bisa meninggalkan Nona Kunling di tempat seperti ini? Benarkah begitu? Kunling memutar matanya. Sebelumnya, orang ini bahkan ingin mencoba membunuh Jiu Feng. Jadi, dia jelas bukan orang yang baik hati. Hei, aku pernah menolongmu sebelumnya. Bisakah kau tidak menambah hinaan atas luka? Lindong melotot ke arah Kunling dan berkata. Kunling mundur selangkah saat melihat ekspresi Lindong. Namun, dia segera pulih sebelum menghentakkan kakinya dengan keras. Kekuatan melahap yang terkutuk ini. Mengapa hal itu membuatku kehilangan kesabaran setiap kali melihatnya? Lindong, kamu seharusnya tidak menggertak Linger. Meskipun keturunanku mampu memperoleh beberapa kekuatan devouring karena aku, justru karena inilah mereka akan ditekan ketika berdiri di depan pemilik simbol leluhur devouring. Master Devouring batuk pelan dan berkata. Lindong tertegun. Dia segera menoleh untuk melihat Kunling, yang menjadi marah karena malu. Baru saat itulah dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran Ratu Es ini, yang hanya menatapnya dengan dingin dan acuh tak acuh di luar, ditekan olehnya saat memasuki tempat ini. Akan tetapi, dalam kasus itu, sungguh sulit untuk mengatakan apakah memiliki kekuatan melahap merupakan berkah atau kutukan bagi mereka. Memang benar Linger adalah keturunanku, tapi itu hanya sebagian alasannya. Sang guru pemakan tersenyum tipis dan berkata, sebagian besar warisanku berkaitan dengan pemahamanku tentang reinkarnasi. Mengingat kekuatanmu, jika kau menerimanya sendiri, kemungkinan besar kau akan terjebak dalam reinkarnasi dan gagal membebaskan diri. Oleh karena itu, kau akan membutuhkan seseorang untuk melindungimu saat menerima warisanku. Melindungi? Lindong terkejut saat melihat Kunling. Linger adalah keturunanku dan dia memiliki garis keturunanku. Karena itu, dia bisa tetap sadar selama pewarisan. Senyum nakal muncul di sudut mulut Devouring Master. Dia menatap Lindong yang tercengang dan berkata, perlindungan Linger sangat penting jika kamu ingin mendapatkan warisanku. Sekarang, apakah kamu akhirnya mengerti? Lindong tertawa datar. Setelah itu, dia melirik Kunling, hanya untuk melihatnya memutar matanya. Seketika, dia mulai gelisah. Karena wanita ini marah padanya, apakah dia bersedia melindunginya? Ini, kurasa aku bisa mengatasinya. Ketika Lindong melihat Kunling memalingkan wajahnya, dia tertawa datar sebelum dia menguatkan diri dan berkata, apakah kamu bisa bertahan hidup atau tidak? Itu adalah sesuatu yang aku tahu lebih baik darimu. Sang Devouring Master tersenyum tipis dan berkata, kecuali jika ada peluang keberhasilan lebih dari 50%, aku tidak ingin mempertaruhkan suksesiku. Dengan seseorang yang melindungiku, hanya ada 50% kemungkinan untuk berhasil? Lindong merasakan keringat dingin muncul di dahinya. Bukankah kemungkinan untuk berhasil terlalu rendah? Menurutmu, apakah warisanku akan menjadi warisan yang biasa-biasa saja? Sang Devouring Master mengangkat alisnya sementara ketidaksetujuan terpancar darinya. Bahkan di zaman kuno, dia hanya lebih lemah dari simbol Ancestor dan Ice Master. Selain itu, hampir mustahil untuk menghitung jumlah Yimo yang tewas di tangannya. Oleh karena itu, prestasinya hampir tak tertandingi. Lindong tertawa getir dan terdiam. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan warisan Devouring Master, dia menolak untuk memohon Kunling untuk melindunginya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan untuknya. Jika Kunling masih tidak mau membantunya, dia tidak akan memohon padanya. Di sampingnya, saat Kunling melihat Lindong terdiam, begitu juga dengan raut wajahnya yang keras kepala, dia tiba-tiba teringat tangan hangat yang terjulur dari dalam kegelapan sebelumnya, begitu juga dengan daging manusia yang menopang tubuhnya saat dia terjatuh ke tanah. Selanjutnya, kemarahan di wajahnya perlahan menghilang. Tak lama kemudian, bibirnya bergerak sebelum terdengar suara samar, leluhur, aku bersedia untuk melindunginya sekali ini saja.
Oh, kamu bersedia? Sang master pemakan menatap Kunling dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia agak menjijikkan, Kunling jelas bisa membedakan antara kawan dan lawan. Dia pernah menolongku sebelumnya dan aku akan membalas budi. Wajah cantik Kunling memerah saat dia mengangguk dan berkata. Lindong sedikit terkejut. Ia mendongak untuk menatap Kunling. Setelah itu, ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya pasti akan mengingat kebaikan Nona Kunling. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Aku akan baik-baik saja selama kamu tidak menggunakan simbol leluhur pemakan untuk menggertakku. Kunling memalingkan kepalanya dan berkata. Lindong mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Lingya, Anda dapat yakin bahwa saya akan menjauh dari Anda di masa mendatang. Oleh karena itu, ini akan mencegah saya memengaruhi Anda secara negatif. Lindong baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba dia melihat Kunling mengerutkan kening dan menoleh. Sambil mengepalkan tangannya, dia mulai melotot ke arahnya. Kemarahannya yang samar membuat Lindong bingung. Sang Master Devouring menatap mereka berdua sambil tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum berkata, kalau begitu, aku akan menyerahkan warisanku kepada kalian berdua. Terima kasih, Tetua. Lindong bersorak gembira. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Sang master pemakan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah. Namun, sebelum menyerahkan warisanku, aku ingin meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Meminjam tubuhku? Lindong tertegun. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Devouring Master. Beberapa makhluk kurang ajar telah memasuki wilayah ini. Aku harus pergi dan membersihkannya. Namun, aku perlu meminjam tubuhmu untuk melepaskan kekuatanku, kata Devouring Master. Makhluk kurang ajar? Kilatan melintas di mata Lindong sebelum dia berseru, Yimo? Haha, 4 Raja Yimo dan seseorang yang pernah kukalahkan sebelumnya. Sang Master Devouring tertawa. Nada suaranya tenang dan tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa semut yang tidak penting. 4 Raja Yimo? Meskipun Devouring Master bisa tetap tenang, ekspresi Lindong mengalami perubahan yang tiba-tiba dan drastis. Seorang Raja Yimo setara dengan ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Selain itu, 4 dari mereka benar-benar dikirim kali ini. Oleh karena itu, barisan ini layak disebut mengerikan. Bagaimanapun, hanya 1 Raja Yimo yang muncul kembali di Flame Divine Hall. Kupikir seorang ahli tahap reinkarnasi tidak bisa memasuki ruang yang hancur ini. Di sampingnya, Kunling menyuarakan keraguannya. Biasanya memang begitu, namun, selalu ada celah. Karena Jiu Feng mampu menekan kekuatannya dan memasuki ruang ini, apalagi Yimo misterius itu, kata Devouring Master. Oh tidak, Little Marten dan yang lainnya masih di luar. Lindong memasang ekspresi cemas. Ia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Little Marten dan yang lainnya, setelah Yimo menyerbu wilayah ini. Tenang saja, dengan adanya aku, para Yimo tidak akan bisa bertindak sesuka hati mereka. Ini benar meskipun aku sudah mati, Sang Devouring Master berkata dengan lemah. Namun, suaranya mengandung aura kesombongan dan keangkuhan yang dimiliki oleh seorang ahli, yang pernah menjulang tinggi di dunia. Kalau begitu, tolong bantu kami yang lebih tua, Lindong berkata dengan suara yang dalam. Sang Devouring Master mengangguk pelan. Tubuhnya kemudian berubah menjadi sinar cahaya hitam sebelum melesat ke arah dada Lindong. Seketika, tubuh Lindong menegang di hadapan aura mengerikan yang tak terlukiskan, yang dulunya milik seorang penguasa dunia, perlahan-lahan terbangun. Aura itu menyapu langit sebelum suara rendah dan dalam dari Devouring Master dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Lindong, selanjutnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sebenarnya dari simbol leluhur yang melahap. Ingatlah untuk memperhatikan. Awan iblis yang pekat menyapu dan menduduki seluruh wilayah ini. Hanya area dalam radius 10.000 kaki dari puncak gunung yang sendirian, yang belum diserbu oleh lautan aura iblis ini. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, Little Marten, dan banyak orang kuat lainnya saat ini memiliki ekspresi muram saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Sementara itu, tubuh mereka terus mundur. Bahkan, sirkulasi Yuan Power di dalam tubuh mereka telah melambat karena tekanan dari 4 aura mengerikan di awan iblis.
Di tengah-tengah awan-awan iblis, sebuah sosok hitam duduk di singgasana yang terbuat dari awan-awan hitam. Ketika dia melihat ke bawah dan melihat banyak individu kuat di bawah, ketidakpedulian yang dingin memenuhi matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum suaranya yang acuh tak acuh menyebar. Keempat Raja Yimo mengangguk setelah mendengar ini. Tanpa basa-basi lagi, mereka menjentikkan satu jari masing-masing, sebelum 4 cahaya iblis langsung melesat keluar dari ujung jari mereka. Cahaya iblis bersiul dan menembus ruang kosong hampir seketika. Setelah itu, puluhan individu kuat bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, sebelum tubuh mereka meledak menjadi gumpalan kabut berdarah dengan ledakan keras. Bahkan, roh iblis mereka gagal melarikan diri tepat waktu karena mereka langsung dihancurkan. Bajingan! Tetua pertama Zuli dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka saat melihat ini. Kilatan brutal melintas di mata keempat Raja Yimo. Sambil tertawa kecil, mereka mengibaskan lengan baju mereka sebelum 4 cahaya iblis lainnya segera menyerbu ke depan. Tetua pertama Zuli menggertakkan giginya dan berteriak keras saat melihat ini. Sampai saat ini, mereka adalah satu-satunya orang di sini yang masih belum mampu melawan keempat Raja Yimo. Sementara itu, sisanya akan musnah begitu saja saat bersentuhan. Ketika mereka bertiga mendengar ini, Liu Qing dan Kun Yuan dengan cepat mengangguk tanpa ragu-ragu. Di sisi lain, Mu diragu-ragu sejenak. Namun, dia akhirnya mengatupkan giginya dan mengangguk. Lagi pula, jika mereka bertarung satu sama lain sekarang, kemungkinan besar mereka akan mati. Keempatnya melesat maju hampir bersamaan. Setelah itu, Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Sementara itu, aroma reinkarnasi menyebar dari dalam Yuan Power mereka. Jelas, keempatnya telah melepaskan kekuatan mereka hingga batas maksimal. Cahaya iblis menembus langit. Detik berikutnya, cahaya itu meledak tepat di depan mereka berempat. Setelah itu, gelombang kejut energi iblis yang mengerikan terus-menerus menyapu. Seketika, ruang hancur sebelum mereka berempat terpental mundur dengan menyedihkan. Zuli dan 3 orang lainnya dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Sementara itu, erangan keluar dari tenggorokan mereka, sementara darah bergolak di dalam tubuh mereka. Kemudian, ekspresi pahit muncul di wajah mereka. Apakah ini kesenjangan antara mereka dan para ahli tahap reinkarnasi sejati? Keempat Raja Yimo tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Sementara itu, tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat berikutnya, kilatan brutal melintas di mata mereka. Setelah itu, awan iblis yang bergejolak segera berubah menjadi 4 telapak tangan iblis setinggi 10.000 kaki, yang menghantam ke arah puncak gunung yang sendirian dari segala arah. Keempat telapak tangan iblis itu benar-benar memenuhi seluruh langit. Ketika semua orang mengangkat kepala, yang dapat mereka lihat hanyalah 4 telapak tangan iblis yang menuju ke arah mereka. Terlebih lagi, kekuatan yang menakutkan itu bahkan menyebabkan mereka kehilangan keinginan untuk melawan. Meskipun tetua pertama Zuli dan 3 orang lainnya memiliki ekspresi pucat, mereka bukanlah orang biasa. Seketika, mereka semua berteriak dengan keras. Setelah itu, Yuan Power bersiul keluar dari dalam tubuh mereka dan berubah menjadi tirai cahaya, yang menutupi langit di atas puncak gunung. Para individu kuat yang tersisa juga terbangun oleh teriakan mereka. Didorong oleh keputusasaan, kekejaman melonjak dari dalam diri mereka. Setelah itu, teriakan marah terdengar sebelum ribuan Yuan Power yang agung bersiul ke depan dan mengalir ke tirai cahaya di langit. Setelah sejumlah besar Yuan Power mengalir masuk, tirai cahaya juga mulai mengeras secara bertahap. Sementara itu, warna-warna yang bergelombang di atasnya sangat cemerlang dan mempesona. Telapak tangan iblis itu dengan cepat turun dan menghantam tirai cahaya yang kokoh itu dengan kejam. Cahaya yang cemerlang langsung terpancar dan tampak seolah-olah beberapa matahari terbit secara bersamaan. Gelombang energi yang menakutkan menyapu dengan cara yang gila. Meskipun tirai cahaya itu tampak rapuh, tirai itu tetap saja ditempa dari kekuatan Yuan ribuan individu yang kuat. Oleh karena itu, serangan keempat Raja Yimo tidak dapat langsung menghancurkannya. Sosok hitam yang duduk di atas singgasana awan iblis itu mendengus dingin, dan ekspresi keempat Raja Yimo langsung berubah menjadi sangat buruk. Kalian bahkan tidak bisa menangani segerombolan semut. Sungguh mengecewakan. Sosok hitam itu berkata dengan suara dingin sebelum berdiri. Kemudian, dia menghentakkan kakinya pelan-pelan.
Seketika, awan-awan iblis yang memenuhi langit mulai berkumpul di depannya dengan cara yang gila-gilaan. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi manik-manik iblis hitam seukuran telapak tangan. Pergi. Sosok hitam itu terkekeh sebelum menjentikkan jarinya. Seketika, manik iblis hitam itu melesat menembus langit sebelum akhirnya menghantam tirai cahaya dengan lembut. Keduanya hanya melakukan kontak dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, penghalang cahaya yang dibentuk dengan mengumpulkan Yuan Power dari ribuan orang hancur berkeping-keping. Setelah itu, banyak orang di bawah langsung memuntahkan seteguk darah. Mungkinkah kita semua ditakdirkan untuk mati di sini? Kelompok tetua pertama Zuli menatap manik iblis hitam, yang terus terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sama bahkan setelah menembus penghalang cahaya. Sementara itu, mereka bisa merasakan energi seperti pemusnahan di atasnya. Energi itu bahkan membuat hati mereka bergetar. Desahan putus asa terdengar di hati semua orang. Tepat saat mereka semua menutup mata dan bersiap untuk mati, mereka tiba-tiba melihat cahaya hitam meletus dari istana Dewa Pemakan seperti kilat hitam. Suara tawa yang jelas bergema di seluruh bagian dunia ini setelah cahaya hitam itu muncul. Haha, mencoba bertindak sesuka hatimu di depan istana ilahi pemakanku. Raja kursi ke-10, sejak kapan seorang pecundang sepertimu, yang hanya tahu cara melarikan diri saat melihatku, mendapatkan keberanian? Suara yang jelas terdengar di seluruh daratan saat sosok cahaya hitam perlahan muncul di depan tetua pertama, Zuli, Little Marten, dan yang lainnya. Dia tersenyum saat melihat ke arah manik iblis yang mengandung energi mengerikan, dan mengulurkan tangannya. Kekuatan melahap meledak dan manik iblis itu segera menjadi lamban dan mudah ditangkap di tangannya. Sosok cahaya hitam itu mengencangkan cengkeramannya sedikit, dan manik iblis yang bahkan tetua pertama Zuli dan banyak praktisi kuat lainnya tidak mampu menahannya, dengan mudah hancur seperti kaca yang rapuh. Setelah bertahun-tahun, apakah ini semua yang kau miliki? Meskipun kalian Yimo konon lebih unggul secara alami, keunggulan itu hanyalah sekadar itu. Sosok cahaya hitam itu terkekeh pelan. Nada bicaranya yang biasa dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Dari penampilannya, sepertinya Yimo yang aneh dan luar biasa ini pun tidak diperhatikannya. Pada saat ini, tetua pertama Zuli dan yang lainnya juga mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka menatap sosok yang agak familiar di hadapan mereka dan tanpa sadar berteriak keheranan. Hanya dalam waktu setengah hari yang singkat telah berlalu, bagaimana kekuatan Lindong bisa mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu? Heh, meskipun tubuh ini milik Lindong, dia yang sekarang masih belum mencapai level ini. Sosok itu menoleh. Wajah yang awalnya milik Lindong kini tersenyum, senyum tirani yang dipenuhi dengan penghinaan. Kau adalah sang master pemakan? Tetua pertama Zuli dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka tiba-tiba tersadar kembali saat keterkejutan di mata mereka semakin meningkat. Ahli puncak legendaris benar-benar muncul di hadapan mereka hari ini. Saya meminjam tubuh Lindong untuk sementara waktu guna membasmi sebagian dari malapetaka ini. Sang Master Devouring melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik saat tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada 5 sosok di langit di atas. Devouring Master, legenda tidak pernah benar-benar mati. Kau jelas telah jatuh, namun kau masih merangkak kembali dari kuburmu untuk menimbulkan kerusakan. Di langit, sosok hitam yang awalnya duduk di singgasana awan hitam juga berdiri saat kabut hitam berkumpul, berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Matanya terpaku erat pada sosok di bawahnya. Di dalamnya ada kebencian yang kuat dan sedikit jejak ketakutan yang telah sangat tersembunyi. Hehe, kalian adalah pecundang dari Perang Dunia Besar saat itu. Aku membayangkan hari-hari kalian yang suka menyelinap tidak berlalu dengan menyenangkan, kan? Sang Devouring Master terkekeh pelan saat menjawab. Cahaya dingin berkelebat di mata Raja Kursi ke-10. Beberapa saat kemudian, dia tertawa sinis dan menjawab, satu-satunya alasan mengapa kalian nyaris tidak bisa meraih kemenangan saat itu adalah karena leluhur simbol menyalakan reinkarnasinya untuk menyegel celah di antara alam, menyebabkan ras Yimo kita tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan kita. Namun, sekuat apapun segel itu, pada akhirnya akan tiba saatnya segel itu akan melemah. Pada saat itu, akankah ada leluhur simbol kedua di antara kalian yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kalian semua? Keyakinan tidak akan pernah padam.
Tentu akan ada leluhur simbol kedua. Sang guru pemakan perlahan mengangkat tangannya. Ia terdiam sejenak saat melihat tangan ramping yang bukan miliknya itu, sebelum menjawab. Benarkah begitu? Raja kursi ke-10 mencibir. Tak lama kemudian, matanya tiba-tiba berubah dingin. Namun, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat hari itu. Dengarkan perintahku, wahai keempat raja, bunuh mangsa ini. Mendengar ini, keempat Raja Yimo menanggapi dengan tegas. Saat mereka melangkah maju, ekspresi Zuli dan yang lainnya yang sebelumnya agak meremehkan telah berubah menjadi sangat serius dan bahkan gugup. Penyebab kegugupan mereka adalah sosok kurus di bawah. Dewa kematian yang pernah memenggal banyak Raja Yimo di zaman kuno. Jari kekosongan iblis. 2 jari dari 4 Raja Yimo mencuat keluar saat energi iblis yang menutupi langit mengalir ke ujung jari mereka, menyebabkan ujung jari mereka menjadi gelap dan memancarkan perasaan yang dalam. Saat jari-jari mereka bergetar, ruang di sekitarnya terkoyak secara paksa. 4 sinar cahaya hitam setebal lengan tiba-tiba melesat keluar dari ujung jari mereka. Saat sinar cahaya hitam itu melesat, terlihat 4 bekas luka raksasa terkoyak di langit, sementara kekuatan penghancur yang sangat mengerikan beriak keluar. Hehe, 4 Raja Yimo biasa yang bahkan belum melewati kesengsaraan reinkarnasi berani menyerangku. Sungguh lelucon. Sang Devouring Master hanya terkekeh pelan saat melihat serangan ganas keempat Raja Yimo. Tangannya sedikit menggantung di sampingnya dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk bertahan. Dia hanya menunggu keempat sinar cahaya hitam itu menembus kehampaan dan tiba. Ketika keempat sinar cahaya hitam yang memancarkan energi penghancur yang mencengangkan berada sekitar 12 kaki dari tubuh Devouring Master, lubang-lubang hitam tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Saat lubang-lubang hitam itu berputar, mereka melahap keempat sinar cahaya hitam itu. Lubang hitam itu menghilang dengan cepat, dan keempat serangan yang mengejutkan itu dapat diatasi dengan mudah. Hal ini membuat Zuli dan yang lainnya, yang berada di belakang, agak tercengang. Apakah ini kekuatan Devouring Master? Di langit, ekspresi keempat Raja Yimo juga berubah, tanda bahaya besar terpancar di mata mereka. Sang Devouring Master tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut, pemusnahan lubang hitam. Kegelisahan muncul di hati keempat Raja Yimo saat suaranya memudar dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Namun, saat mereka bergerak, cahaya hitam meletus di sekitar mereka. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat 4 lubang hitam muncul dengan cara yang aneh di sekitar mereka masing-masing. Keempat lubang hitam itu bagaikan penjara yang memenjarakan mereka berempat. Pada saat berikutnya, keempat lubang hitam itu mulai berputar dengan liar saat kekuatan Devouring yang cukup menakutkan untuk menghancurkan ruang itu sendiri menyembur keluar dari segala arah. Kekuatan pemakan menyerbu dari segala arah, dan dalam rentang satu tarikan napas saja, tubuh mereka langsung dipelintir dan dicabik-cabik oleh kekuatan pemakan yang mengamuk saat teriakan menyedihkan bergema di langit. Keempat Raja Yimo ini sama sekali tidak berdaya di tangan Devouring Master. Saat tubuh mereka tercabik-cabik, 4 kilatan cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar. Namun, saat mereka hendak keluar dari lubang hitam besar lainnya muncul di langit di atas. Kekuatan melahap melonjak keluar. Itu mirip dengan mulut raksasa binatang buas aneh yang bermaksud menelan roh iblis keempat Raja Yimo. Raja kursi ke-10, selamatkan kami. Pada saat ini, keempat Raja Yimo akhirnya berteriak ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka tersedot ke dalam lubang hitam, tidak peduli seberapa uletnya mereka pasti akan mati. Sang Master Pemakan memang bukan eksistensi yang dapat mereka tandingi. Raja kursi ke-10 mendengus dingin saat melihat kekalahan telak keempat Raja Yimo. Tak lama kemudian, sosoknya bergerak dan langsung muncul di depan 2 Raja Yimo. Kedua telapak tangannya menepis, dan kekuatan yang luar biasa langsung mendorong keduanya keluar dari jangkauan lubang hitam di langit. Namun, dia jelas telah menggunakan kekuatan aslinya saat kedua Raja Yimo segera mengeluarkan serangan teredam. Sejak kapan musuh yang kalah sepertimu berani menyelamatkan seseorang dari tanganku? Sang Master Devouring tersenyum tipis. Tak lama kemudian, tangannya tiba-tiba mengepal dan kekuatan Devouring menyembur keluar dari lubang hitam dengan gila-gilaan. Sebelum 2 Raja Yimo yang tersisa dapat diselamatkan oleh Raja kursi ke-10,
mereka telah tersedot ke dalam lubang hitam di tengah jeritan mereka yang menyedihkan. Setelah keduanya terhisap ke dalam lubang hitam, suara ledakan yang sangat mengerikan tiba-tiba bergema dari dalamnya. Selanjutnya, lubang hitam perlahan-lahan menghilang, dan kedua Raja Yimo itu musnah sepenuhnya. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya terkesiap melihat pemandangan ini. Ada kengerian yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Menghancurkan dua Raja Yimo dalam satu gerakan, apakah ini kekuatan 8 guru kuno? Ekspresi Raja Kursi ke-10 sangat muram. Pandangannya terpaku pada Master Devouring saat ki iblis yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya dan menutupi seluruh langit. Itu benar-benar menyelimuti area seluas 16.000 kaki. Kenapa? Akhirnya tidak bisa menahannya? Sang Master Devouring tertawa. Sosoknya tampak sangat kecil di hadapan ki iblis yang menutupi langit. Namun, sosok mungil inilah yang menyebabkan tangan Raja Kursi ke-10 yang terkepal erat bergetar samar. Sosok itu sama mendominasi seperti di masa lalu. Meskipun dia sudah jatuh, dia masih mantan ahli puncak dunia ini. Tubuh roh iblis. Ekspresi Raja Kursi ke-10 tampak jahat saat dia melolong dengan suara yang dalam. Suaranya seperti guntur saat menggelegar di seluruh negeri. Ki iblis yang tampaknya ada di mana-mana mulai berkumpul, berubah menjadi sosok kegelapan setinggi 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10. Sosok hitam itu berdiri di atas tanah, sementara kepalanya menyentuh awan. Sosok itu memancarkan aura yang mengerikan. Masih dengan metode lama yang sama, benar-benar di bawah standar. Sang Devouring Master hanya tersenyum saat ia menatap aura menakjubkan dari Ten Seed King. Ada ejekan yang tak tersamarkan dalam senyumnya. Tak lama kemudian, kedua tangannya dengan lembut bertemu satu sama lain saat matanya perlahan tertutup. Ketika mata Devouring Master terpejam, langit berbintang di atas tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Kegelapan tanpa akhir menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, hingga seluruh area tertutup sepenuhnya. Hati Zuli dan yang lainnya bergetar saat mereka melihat kegelapan yang ada di mana-mana. Pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa seluruh tempat ini telah menjadi dunia yang memakan. Siapapun di sini tidak akan mampu lolos dari kekuatan pelahap ini. Tatapan mereka beralih ke sosok di depan mereka. Sosok ini tidak mengesankan, tetapi dialah penguasa sejati dunia Devouring ini. Melahap surga. Kegelapan menutupi daratan sementara suara Devouring Master yang tumpul dan tanpa emosi menyebar pada saat ini, sebelum bergema di seluruh wilayah yang luas ini. Saat suara Devouring Master menghilang, seluruh daratan mulai bergetar hebat. Daratan runtuh saat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan terbang ke dalam tirai kegelapan yang melahap. Sementara itu, sosok iblis setinggi 100.000 kaki di belakang Raja Kursi ke-10 meraung marah. Ki iblis yang deras tampaknya berubah menjadi pilar cahaya saat ia secara paksa tersedot ke dalam tirai kegelapan. Kekuatan sosok iblis itu sedang dilahap. Sosok setinggi 100.000 kaki itu mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu selusin napas yang singkat, sosok itu telah menyusut hingga seukuran 1.000 kaki. Sementara itu, kulit Raja Kursi ke-10 telah berubah sangat pucat. Tubuhnya bergetar tak terkendali, sebelum dia tiba-tiba melolong ke langit. Ki iblis yang menakutkan menyembur keluar saat sosok iblis yang sekarang setinggi 1.000 kaki itu mulai membengkak sekali lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Kau masih bukan tandinganku, kali ini, kau akan benar-benar dimusnahkan. Sang Devouring Master menatap acuh tak acuh ke arah Raja Kursi ke-10 yang tengah berjuang, sementara tatapan dingin tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Setelah suaranya terdengar, orang hanya bisa melihat garis hitam muncul di antara kedua alisnya. Selanjutnya, garis hitam itu perlahan terbelah. Sebuah mata yang tampak seperti lubang hitam memancarkan aura yang agak misterius saat perlahan muncul. Ketakutan yang hebat akhirnya muncul di wajah Raja Kursi ke-10 ketika mata seperti lubang hitam ini muncul.